Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya, amin. Teman-teman, di sini adalah kegiatan aku di siang hari. Jadi, ini aku mau masak menu untuk makan siang aku sendiri ya. Berhubung ini udah tanggal tua menuju akhir bulan, aku juga belum belanja mingguan lagi di Mang Sayur. Ini aku masak seadanya. Jadi di sini aku mau masak semur telur, tapi telurnya nggak direbus ya. Biasanya aku rebus, tapi kali ini diceplok aja. Ini aku pakai bumbu baceman bawang yang sering aku pakai itu dan sering share bagaimana cara membuatnya ya. Terus ditambahin daun salam. Nanti juga untuk bumbunya ada santan, terus seasoningnya gula, garam, kaldu bubuk, air gitu ya teman-teman, sama kecap. Nah, sembari aku memasak hari ini, aku mau berbagi cerita nih teman-teman tentang usaha yang pernah aku jalani, yang kadang-kadang juga sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Ada Bunda Vera, kalau nggak salah di Pontianak, yang sering nanya, kenapa usaha sembakonya itu nggak dilanjutin atau nggak diterusin aja. Nah, kali ini aku mau cerita selengkapnya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, terus mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di sana yang mau memulai usaha atau mikir sebagai ibu rumah tangga pengen deh nambah penghasilan tapi dari rumah aja gitu. Terus dari sudut pandang gimana sih efektivitasnya, terus gimana labanya, apakah menguntungkan atau malah tipis gitu ya. Aku mau cerita semuanya biar bisa berbagi juga ya. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh pernah memiliki warung sembako atau pernah usaha jualan sembako itu 2 kali. Tepatnya dulu sebelum aku memiliki rumah sendiri, pertama kali aku menikah, kurang lebih 6 bulan setelah menikah gitu, kan masih tinggal di tempat orang tua aku ya, aku dan suami. Berhubung lokasi tempat tinggal orang tua aku itu memang depan persis jalan raya, di mana jalan raya itu memang dekat dengan balai desa, dekat dengan sekolahan, pokoknya benar-benar strategis untuk usaha. Terus juga banyak momentum atau acara-acara besar di lapangan, di balai desa, yang mana memang kalau membuka warung di lokasi tersebut sangat strategis dan sangat-sangat menguntungkan ya. Ibaratnya tuh income setiap harinya itu lumayan buat warung kecil seperti aku. Nanti aku tunjukin fotonya ya teman-teman, tapi ini yang dokumentasi tuh suami, jadi dulu nggak sengaja aku nggak kepikiran nge-save. Nah, dari situ income-nya sebenarnya sangat-sangat baik setiap harinya, dimana paling sedikit pendapatan warung sembako itu adalah 1,5 juta, itu paling sedikit. Nah, untuk peruntungan atau keuntungan laba dari warung sembako itu kan biasanya diambil dari 10% ya teman-teman, yang mana kalau paling sedikit pendapatan per harinya 1.500.000, otomatis kita dapat keuntungan 150.000. Nah, itu paling sedikit. Kalau misalnya lagi rame itu bisa sampai 3 juta, yang mana untuk warung kecil itu udah sangat lumayan ya, jadi keuntungannya bisa 300.000. Kenapa bisa rame? Ya seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya tempat tinggal orang tua aku itu masih sangat di desa ya, benar-benar desa di bawah gunung, cuman memang di sana tuh perkembangannya lumayan maju, terus pemudanya itu sangat banyak karena warga desanya itu bisa sampai 3.000-an deh kalau nggak salah. Jadi itu dulu belum terlalu terkenal kayak wifi gitu loh teman-teman. Aku tuh di sana selain jualan sembako juga jual paket data, yang mana dalam setiap sore sampai malam itu yang beli paket data, pulsa itu sangat banyak. Padahal di seberang dari rumah orang tua aku itu kan ada agen grosir sembako yang besar ya. Cuman memang fokus mereka tuh kayak jualan grosiran gitu, dari jam pagi sampai jam 6 sore tutup. Sedangkan warung aku itu bisa sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Karena kalau shift malam itu biasanya suami yang suka tunggu. Nah, berhubung pemuda-pemudi Karang Taruna itu banyak banget, jadi tuh kayak perputaran barang jualan itu sangat cepet ya, terutama pakai data. Terus juga rokok itu benar-benar tiap harinya bisa kulaan 2 juta, terus 3 juta gitu ya. Selain itu juga kita jual bensin eceran, berhubung memang lokasi rumah tempat tinggal orang tua aku itu kan bener-bener di depan jalan raya persis, yang mana setiap paginya itu anak sekolah pasti ngisi bensin di tempat aku, anak SMA gitu ya teman-teman, karena memang untuk jarak dari rumah ke pom bensin
pom bensin itu lumayan jauh, jadinya bener-bener kalau pas buka warung saat itu ada bensin eceran, ada paket data, ada rokok, itu bener-bener itu adalah komoditi utama jualan aku yang paling laris. Terus juga ada pakan burung, pakan ayam gitu. Teman-teman tahu dedak nggak? Itu juga setiap harinya kita bisa jual sampai 50 sampai 100 kilo itu habis dalam satu hari. Karena yang namanya warga desa kan masih banyak hewan ternak ya, dan dedak itu saat itu lumayan langka, bukan langka tapi lakunya cepet banget. Jadinya tuh kalau udah di grosiran ataupun di toko-toko itu udah tinggi harganya, sedangkan kita tuh kulaannya langsung ke gilingan padi gitu loh. Suami aku tuh setiap hari itu cari gitu ya di gilingan padi sampai ke desa-desa luar gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, setelah itu kalau nggak salah 6 bulan itu kita memutuskan untuk membeli atau berpindah rumah ya, membeli rumah sendiri. Kenapa? Karena ya memang pengen mandiri gitu, yang namanya tinggal bersama orang lain kan pasti kurang privasi ya. Kita juga kepengen mandiri gitu, latihan hidup mandiri. Jadi waktu itu kan ambil perumahan, alhamdulillah. Tokonya sebenarnya tuh sayang banget karena banyak yang nyari. Karena kita mungkin masih muda, jadi untuk pelanggan kaula muda pun ini ya lumayan akrab gitu antara aku, suami, terus pelanggan-pelanggan khususnya pemuda-pemudi di sana. Jadi pas kita pindah tuh sebenarnya warungnya sayang banget. Terus aku sebenarnya pengen berharap warungnya tetap dilanjutin oleh adik aku. Cuman yang namanya orang kan beda-beda. Kalau kita bisa konsisten, mungkin kalau dilanjutin orang lain, nah yang namanya mungkin adik aku masih muda atau namanya warung sembako itu kan hampir kayak nungguin gitu kan di warungnya. Jadi mungkin agak jenuh atau gimana. Jadi nggak dilanjutin. Tapi mudah-mudahan sih suatu saat bisa buka lagi. Nah, kembali ke topik awal, kita akhirnya dapat perumahan ini. Terus waktu itu aku sempat jualan sembako itu gara-gara usaha suami aku sempat terkendala gitu teman-teman. Pas corona kalau nggak salah sempat berhenti. Waktu itu sempat melonjak tinggi usahanya, tapi anjlok karena harga jual bahan baku dari suami aku itu benar-benar harganya terjun bebas. Sehingga kebetulan juga suami aku saat itu kena covid, akhirnya kita buka warung sembako untuk menyambung gitu ya, usaha sampingan untuk menyambung supaya dapat pendapatan tiap harinya. Tapi ternyata tuh berbeda jauh pendapatan antara buka warung sembako di desa dan di perumahan. Khususnya di perumahan aku ya, karena memang unitnya tuh terbatas. Satu perumahan cuma 36 unit, itu pun tidak ditinggali semua, banyak yang kosong waktu itu. Apalagi di perumahan aku itu jarang banget orang rokok teman-teman. Terus kita juga nggak jualan bensin eceran ya, karena memang deket dari pom lokasinya. Terus juga nggak jualan paket data karena memang rata-rata kalau di perumahan udah pakai wifi, sehingga income-nya itu bener-bener jomplang. Jadi kalau di desa itu pendapatan hariannya antara paling kecil 1,5 juta sampai 3 juta. Kalau di perumahan itu nggak nyampe 1 juta gitu teman-teman. Sampai 1 juta pun itu udah bagus. Itu menurut aku nggak nutup ya. Apalagi dulu kan aku sempat kayak buka freezer es krim juga. Untuk listriknya aja tuh kalau ada freezer es krim sampai 500.000, kadang 550. Jadi menurut aku itu kurang sehat gitu ya income-nya. Jadi gitu ya sekelumit cerita aku. Karena mungkin juga warga perumahan kan udah terbiasa kayak belanja bulanan di swalayan atau minimarket juga ya teman-teman. Jadi untuk sembakonya juga kurang terlalu cepet gitu. Kalau di desa kan rata-rata warga desa tuh belanjanya ke warung terdekat. Terus biasanya tuh banyak, karena di desa itu banyak sekali acara-acara. Misalnya ada acara hajatan aja tuh orang biasanya bisa belanja sampai banyak untuk kondangan gitu, kayak beras, minyak, gula, dan mie instan itu biasanya belinya per kardus ya. Jadi berbeda sekali karena di perumahan itu kan unitnya terbatas. Terus juga untuk acara-acara besar agak kurang. Kalau ini sih pengalaman aku. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mau ada gambaran buka usaha sembako, menurut aku ini adalah usaha yang menghasilkan sih, karena tidak ada matinya gitu. Setiap orang itu pasti butuh kebutuhan pokok dalam setiap harinya. Tinggal bagaimana caranya cari lokasi yang strategis aja. Kalau memang mungkin lingkungan tempat tinggal teman-teman itu strategis,
ya boleh, monggo aja. Makanya aku sempat buka usaha sembako lagi itu kan secara online ya, sebagai kayak usaha sampingan aja, biar aku nggak kebuang waktuku secara percuma teman-teman. Kalau buka secara offline, aku nunggu di warung itu sama artinya setengah hari aku harus jaga warung, yang mana sebenarnya waktu tersebut bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Nah jadi tuh aku sekarang juga kadang masih jualan, tapi bener-bener cuma kayak di share di story WA gitu secara online aja. Misal aku pas belanja ada barang promo, sekalian aku beli banyak buat aku jual. Jadi bener-bener buat usaha sampingan. Apalagi untuk bunda-bunda atau teman-teman yang tinggal di lingkungan pedesaan yang memang banyak warga di situ, apalagi di depan jalan raya. Sebenarnya aku juga prefer untuk pengen buka lagi suatu saat nanti, karena income perhariannya itu lumayan. Bayangin aja kalau kita bisa sedikitnya bisa dapat pendapatan sehari 1 juta, 1,5 juta, bahkan sampai 3 juta. Untuk ukuran warung kecil aja berarti kita bisa dapat keuntungan antara 150.000 sampai 300.000. Itu kan sangat lumayan, padahal cuma dari rumah gitu ya. Tinggal kitanya kerjasama dengan keluarga atau suami, misal ada yang jaga kalau pas kita kulaan. Toh sekarang juga kadang kulaan udah bisa diantar gitu sama salesnya ya. Jadi sampai sekarang usaha tersebut sebenarnya recommended. Cuman untuk sekarang ini berhubung aku tinggal di perumahan, kayaknya aku belum buka secara offline aja, aku online dulu aja biar aku lebih santai. Waktuku yang longgar bisa aku gunakan buat sesuatu yang lebih produktif, yang bisa menghasilkan juga. Selain jualan sembako, aku juga di sini jualan kue ya teman-teman, tapi secara online juga, kayak pesanan kue ulang tahun, tumpeng, terus kue-kue, bolu-boluan, itu juga lumayan. Kalau makanan itu keuntungannya bisa 30-40%, jadi bisa di-save lebih gitu ya teman-teman. Cuman memang kalau usaha makanan itu ya tenaga yang dikeluarkan lebih besar, karena kan harus membuat, apalagi usaha makanan itu lebih capek, tapi keuntungannya juga jauh lebih besar. Tapi ini juga salah satu usaha yang recommended untuk kita para ibu rumah tangga, karena bisa dikerjakan dari rumah, jadi nggak usah perlu ninggalin rumah gitu ya teman-teman. Jadi yang mau memulai usaha dari rumah apapun itu, ayo semangat. Karena di sini juga aku masih menjalani usaha tersebut, tapi memang untuk yang utama bukan usahanya ya sekarang, untuk sekarang ini. Jadi untuk jualan-jualan itu udah masuk penghasilan sampingan. Nah teman-teman, itu dia ya, semoga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang usaha aku. Ini kegiatan aku yang terakhir, masakan sendiri. Kemungkinan besok deh aku belanja di Mang Sayur. Sebenarnya sih masih ada terong sama labu, tapi nanti aku masaknya sorean aja. Ini lauknya biar udah mateng, jadi nanti tinggal sorenya masak sayur, jadi bisa buat untuk makan malam bareng suami gitu. Teman-teman gimana nih akhir bulannya? Mudah-mudahan tetap semangat ya menyongsong esok hari awal bulan. Ayo pada semangat bareng-bareng, yang mau produktif, yang mau budgeting, yang mau memulai menabung. Mari kita semangat bareng-bareng. Kalau kemarin-kemarin sempat gagal, jangan anggap gagal. Itu semua adalah proses menabung, proses budgeting. Aku pun masih belajar, kadang-kadang juga masih over budget, kadang-kadang juga suka makan tabungan. Tapi alhamdulillah disyukuri aja, masih ada yang bisa dipakai daripada cari-cari di luar. Gitu ya teman-teman. Ini aku mau menikmati dulu makan siangku hari ini. Makan siang sederhana tapi mantep banget karena dimasak sendiri. Oke, kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.